Ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau bangun ini lama. Dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar gitu. Jadi aku bilang sama Wenda, pokoknya nggak mau tahu tahun ini kelar nggak kelar, tinggal di situ. Ya, apa? Wah lumayan deh. Udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Ini udah jadi nih mas, nih udah jadi. Akhirnya bongkar lagi 6 bulan lagi. Ya, jadi rumahnya sudah dibeli, rumah tua. Kemudian minta ini direnovasi, maka sertifikatnya disekolahkan oleh Ruben, uangnya diambil sama Ruben, rumah diruntuhkan, kemudian kontraktornya dibayar secara bertahap menggunakan uang yang tadi diambil dari bank. Yang Ruben terus membayar KPR-nya sampai kemarin per bulannya 379 juta. Ya, sampai Ruben memutuskan untuk menunda untuk pembayaran. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan ini sudah macet, akan dilelang, seolah ingin mengatakan bahwa klien kami adalah orang yang nggak bertanggung jawab. Ini sangat kami sayangkan dan sangat kami sesalkan. Demi turuti keinginan Sarwenda, Ruben rela keluarkan miliaran dan pinjam bank untuk renovasi rumah. Rumah mewah milik Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik yang masih bergulir, muncul fakta baru mengenai proses pembangunan rumah tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, diungkapkan bahwa rumah tersebut awalnya dibeli Ruben dalam kondisi lunas. Namun setelah itu dilakukan renovasi besar-besaran. Untuk membiayai proyek tersebut, sertifikat rumah kembali dijaminkan ke bank sehingga Ruben memperoleh pinjaman sekitar 10,1 miliar untuk kebutuhan renovasi. Buat mau buka lagi, ya terus seperti itu. Ya, harus tidak 50 juta. Ya Allah Ruben. Ya terus, ya. Sebanyak 41 kali transfer. Ya, ada sih bulan-bulan tertentu yang tidak senilai 250 juta 2 bulan, ya itu sekitar 180 ada kurang ya, tidak mencapai 250 ya, tapi secara umumnya itu 250 sehingga total dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu untuk perbaikan rumah tersebut itu mencapai 11 miliar 115 juta. 11 miliar, 11. Merinding gua guys, merinding gua, ya Allah ya Rob. Ruben Onsu gila, kasihan banget sumpah. Kenapa Mamski sedih banget? Demi Allah ya, jujur Mamski, 2 bulan yang lalu Mamski duduk denger nih ada tentang Ruben Onsu, masih belum tahu yang dalam kasusnya ini tuh kayak apa. Mamski duduk sama teman-teman Mamski, nggak usah sebut namanya lah, orang film, orang TV, orang film, orang lama lah, senior. Dan dia juga nggak tahu kayaknya. Dia cuma bilang gini, yakin lo Mbak mau ngangkat kasusnya si Ruben? Itu kan dia lagi katanya gitu, yang mangkir udah nganggunin itunya, nyekolahin sertifikat rumahnya. Itu buat bisnis dia, tapi dia nggak ngerti bisnis. Itu yang beredar. Demi Allah, aku dengernya begini, masa Ruben kayak gitu? Iya, udah gitu dia nggak mau bayar lagi loh katanya gitu. Sekolahnya anak-anaknya dia udah berapa bulan tuh dia nggak mau bayar, dia bangkrut itu. Gue diem aja, gue bilang gue kayak nggak percaya gitu, kayak kasihan tahu itu keluarganya si itu, anak-anaknya dia sama ini disamperin sama debt collector. Mamski pulang ke rumah, Mamski mikir, apa iya Ruben Onsu kayak gitu loh. Setahu gue tuh Ruben Onsu gak kayak gitu. Terus gue pelajarin tuh malam itu, 2 hari 2 malam gue baca semua, gue cari beritanya Ruben tuh, sampai gue ketemu si VT-nya Bang Minola. Mulai tuh gue ke belakang, gue mundur, gue perhatiin semua video, gue liatin. Terus Bang Minola gue ikutin, gue follow, gue lihat dari sosmednya Bang Minola, fakta-faktanya apa sih Ruben. Ternyata, dan karena gue gak yakin Ruben tuh sejahat itu gitu loh, sejahat itu, sebokeh itu, sebangkrut itu, gue gak yakin Ruben ini orang baik gitu. Gue bilang gue harus bantu Ruben, gimana caranya gitu. Ternyata bener kan, feeling gue 2 bulan yang lalu bener hari ini terjawab. Ruben yang bayar semua. Feeling gue tuh gak, Mamski itu selalu ikut feelingnya Mamski guys, selalu. Dalam setiap kasus yang gue pegang, itu pasti ada pihak yang salah tuh yang benar gitu ya. Dua belah pihak ini ada yang pro kontra, taruhlah begitu ya. Jadi Ruben ini udah dijelekin banget namanya nih, udah berbulan-bulan yang lalu di orang-orang entertain gitu ya, yang nggak tahu
Itu bicaranya kayak gitu. Tapi alhamdulillah, Mamski tuh nggak langsung percaya. Seorang Ruben Onsu tuh seperti itu. Jawabannya hari ini, Bang Minola keluarkan 41 kali transfer 250 juta. Ada 2 transferan yang jumlahnya 150-an juta. Dengan totalnya sudah 11 sekian miliar kepada kontraktor yang keluarganya mantan istri. Kalau Ruben tuh adik gua, lu udah gua obrak-abrik lu. Kalau Ruben tuh keluarga gua, Ruben tuh adik gue, lu gua obrak-abrik. Serius. Gue cuman orang luar yang gak kenal Ruben, gak tahu siapa, tapi gue tahu karirnya dia. Dia orang baik. Dia orang tanggung jawab. Dia salah satu entertainer legend yang kita punya di Indonesia. Yang karya-karyanya udah kita nikmatin dari zaman dulu. Gue syuting sama Ruben ada 3-4 kali, tapi bukan temannya Ruben, Mamski. Bukan. Gue cuma kebetulan adalah orang yang main TikTok, yang memang gue ngangkat berita viral. Gue sempat dilema itu. Masa Ruben gitu sih, Mas? Gue tanya sama orang film juga, orang TV juga. Iya, Mbak. Dia tuh udah bangkrut loh. Mangkir loh dia. Dia tuh sekolahin untuk bisnis tuh uangnya, tapi dia nggak bisa bisnis. Coba. Itu yang gue dengar 2 bulan yang lalu. Tapi gue gak yakin Ruben begitu. Tapi gue gak bisa tanya dia juga, karena gue gak kenal Ruben. Maksudnya gak kenal deket ya. Pernah syuting doang, ketemu di lokasi syuting mah itu bukan teman baik gitu ya. Bukan yang satu circle, enggak. Jadi gue hanya melihat dia sebagai sesama profesinya entertainer gitu loh. Gue diundang di acaranya dia dulu, Brownies ya. Terus sama yang zaman dulu banget yang gue sama Chelsea, Olivia, Ruben tuh bikin jadi hostnya acara yang ibu sama anak itu. Ya Allah, nggak taunya ada uang yang udah sepindah, udah nyebrang tuh duit segitu banyak. Itu bener itu segitu. Itu bener. Gila sih nih. Gila sih. Menurut penjelasan Minola, keputusan mengambil pinjaman dilakukan setelah adanya keinginan untuk merenovasi rumah menjadi hunian yang lebih megah. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proses pembangunan, termasuk pembayaran kepada kontraktor yang mengerjakan proyek renovasi. Dulu saya jawab ya. Saya balik dulu terkait dengan rumah yang disampaikan Bang Minola. Coba tunjukkan. Sarwenda itu ada andil apa dalam pembangunan rumah? Saya pastikan sekali lagi, mayoritas pembangunan rumahnya itu yang membiayai adalah Sarwenda. Sampai bertingkat, itu saya pastikan itu keluar sendiri dari klien kami dengan bukti yang sudah kami miliki. Ini kalau kami juga satu-satu, udah selesai cashflow kita. Iya, udah sampai sore. Ini semua invoice bang. Nih. Dan transfer duit kan sudah pribadi ya, rumah kita nggak bisa. Banyak. Jadi invoice sudah transfer. Nih, Pak, begini ya. Ini saya lagi ditanya semua. Ini perbedaan sih banyak. Ini nilai-nilai pembangunan semua ada pasal 80, 260. Itu ada lagi. Jadi jurusan bang ya, 260 juta. Ya, dan itu terus-terusan. Sehingga klien kami tanya sesuai dengan pertanyaannya Bang Minola, dan klien kami dengan tegas menyatakan bahwa mayoritas pembangunan rumah itu adalah klien kami. Kalau pembeliannya jelas, memang pembeliannya Ruben, ya pada saat itu tanah ya. Tapi membangun sampai selesai itu adalah mayoritas klien. Oke lah, kita nggak anggap mayoritas. Tapi pertanyaan Bang Minola, ada adil nggak? Banyak adilnya. Tapi kan nggak fair. Pada saat bersuami istri, bicaralah soal adilnya dulu. Kan nggak bisa. Sama ya. Kata bersama sudah disepakati, sudah ditandatangani kesepakatan, dia baca, dia ulang lagi. Kecuali pada saat kita membuat kesepakatan, ini diperdebatkan dulu nih. Ini sudah sama sih diributin dulu. Dan jadi buat saya itu nggak fair. Ya. Tadi pertanyaannya bahwa ada pihak lain yang mengambil Sarwenda, klien kami tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Tetapi bagaimana teman diskusi itu kan kita nggak bisa pungkiri ada teman diskusinya. Tetapi mempengaruhi tidak. Yang disampaikan Sarwenda murni semuanya fakta. Ya, bahwa berbalik 180 derajat dari apa yang disampaikan Bang Minola. Dan jadi kita bisa buktikan
kita punya alasan, kita punya dasar. Ya, hanya soal masalah anak. Masalah anak bukan barang betul, sehingga koordinasikan. Tidak perlu minta anak ini dia, menurut saya tidak fair juga, tidak pas. Cukup WA dari bapaknya pada ibunya, coba WA. Gibah time. Guys, ada yang buat a day in my life, tapi dalam video itu sebenarnya dia tuh mau negasin kalau dia tuh udah pindah dari rumahnya si RO. Ala-ala a day in my life, lu Sarkawi. Terus kalian udah dengar belum? Geleng-geleng kepala dengar penjelasannya pengacaranya si RO. Kalau ternyata rincian gila sih ya, butuh oksigen anjir buat dengerin itu. Cicilan ini 100 sekian ratus juta, ini sekian ratus juta, bayar ini sekian ratus juta. Bayangkan si RO harus siapin berapa sebulan. Dasar lu Sarkawi. Udah enak-enak hidup lu dibuat malah pilih cili. Kini rumah megah yang dahulu dibangun dengan biaya fantastis itu kembali menjadi perbincangan di tengah proses hukum yang sedang dijalani Ruben dan Sarwenda. Publik pun menyoroti besarnya pengorbanan finansial yang diungkap pihak Ruben. Sementara berbagai persoalan mengenai aset rumah masih menjadi bagian dari sengketa yang berlangsung. Meski demikian, seluruh keterangan mengenai alasan renovasi, pembiayaan maupun penggunaan dana pinjaman tersebut merupakan pernyataan dari pihak kuasa hukum Ruben. Hingga saat ini publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut maupun tanggapan dari pihak Sarwenda terkait berbagai pernyataan tersebut. Yang lain, klien kami yang satu. Kalaupun yang satu ini nilainya cukup signifikan, jangan salah bahwa yang satu ini masih dalam proses dibangun, ya, dan belum dibayar. Dan kami sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Ya, jadi ini bukan masalah sederhana juga. Dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya, klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak, ya. Bayangin, saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Isi rumah dari awal, isi rumah aku ke rumah juga finish dari awal gitu, dari mulai ngecat apa finish gitu. Lagi bangun rumah, diminta. Makanya nggak apa-apa dia kerja, bapak kerja aja. Aku bangun berapa banyak sih? Kan dari kemarin bangun rumah terus lu bangun real estate. Sebenarnya rumahnya udah jadi. Nah, terus tiba-tiba Wenda mau ganti konsep lagi rumahnya. Kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu.